Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwan Alif Maulana. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Kelompok 1 Angkatan 67 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang. Pada kesempatan ini, saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Rujiman Sumaatmaja, MSI, pada hari Senin 11 Juli 2022. Kami mendapatkan materi pelatihan mengenai sikap perilaku bela negara. Pada materi agenda 1 sikap perilaku bela negara ini, di dalamnya terdapat 3 submateri, yaitu diantaranya yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Baik, submateri pertama yang akan kita bahas yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang dan dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam sejarahnya, negara Indonesia memiliki beberapa titik penting sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908 terjadi peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo. Lalu pada tanggal 25 Oktober 1908 diprakarsainya Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 telah diselenggarakan Kongres Pemuda ke-1 yang berlokasi di Jakarta. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua. Lalu pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang merupakan pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa pada masa itu mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI. Dan terakhir pada tanggal 7 Agustus 1945 telah terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Maka dari itu, Indonesia memiliki 4 konsensus dasar, diantaranya yang pertama, Pancasila, yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika, ketiga, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lalu, Indonesia juga memiliki atribut kebangsaan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Atribut kebangsaan Indonesia yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lalu yang ketiga yaitu lambang negara. Yang telah kita ketahui bersama bahwa lambang negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lalu atribut kebangsaan yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Nah, kemudian apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hal tersebut tercantum pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Selanjutnya, untuk nilai dasar bela negara terbagi menjadi 5, diantaranya cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kemudian ada yang dinamakan Sangkri, yaitu Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya terdapat bentuk dan sistem NKRI, persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, landasan negara, dan kebijakan publik dan peran ASN.
Baik, selanjutnya kita masuk pada submateri kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Sehingga solusi penyelesaiannya pun harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Nah, untuk perubahan lingkungan strategisnya itu sendiri terdiri dari konsep perubahan lingkungan strategis, dan modal insani. Selanjutnya, kita masuk pada isu-isu strategis kontemporer yang banyak terjadi di antaranya, yaitu yang pertama korupsi, lalu narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, dan mass communication. Selanjutnya, untuk dapat menganalisa isu-isu strategis tersebut, maka dapat menggunakan teknik analisis isu di antaranya yang pertama, isu kritikal yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Kemudian yang kedua ada teknik tapisan isu dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Serta alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG, urgency, seriousness, dan growth. Dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Lalu terakhir, teknik analisis isu yang diantaranya yaitu mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Dan yang terakhir, kita masuk pada submateri kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebutuhan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun kerangka kesiapsiagaan bela negara diantaranya yaitu yang pertama, konsep kesiapsiagaan bela negara, kesiapsiagaan dalam latsar CPNS, dan manfaat kesiapsiagaan bela negara, serta kemampuan awal bela negara diantaranya yang pertama, kesiapsiagaan dan kesehatan jasmani dan mental, memiliki etika atau etiket dan moral, menjunjung tinggi kearifan lokal. Kemudian dalam kegiatan kesiapsiagaan bela negara, di dalamnya terdapat pelatihan baris berbaris dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, serta cara kamalam dan api semangat bela negara. Adapun rencana aksi bela negara yaitu sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya rangkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.